Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas pendidikan kewarganegaraan. Pada video kali ini, kita akan membahas materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pada bagian ini, kita akan membahas subpokok mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi tidak dapat dipisahkan, karena dari kewajiban itulah muncul hak dan sebaliknya. Namun dalam kenyataannya, sering terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban warga negara. Hal ini dapat terjadi karena faktor-faktor penyebab sebagai berikut. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM. Faktor eksternal, yaitu faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Contoh faktor internal pelanggaran HAM, yaitu sikap egois, yang menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya sementara kewajibannya diabaikan. Rendahnya kesadaran HAM. Sikap ini berakibat munculnya perilaku penyimpangan terhadap HAM karena pelaku tidak mau tahu kalau orang lain mempunyai HAM yang harus dihormati. Sikap tidak toleran. Faktor eksternal pelanggaran HAM, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya tindak pidana korupsi yang menyebabkan dilanggarnya hak orang lain. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Contohnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan memicu munculnya kasus lain. Penyalahgunaan teknologi. Contohnya pertemanan di media sosial yang berujung pada pelecehan seksual. Kesenjangan sosial ekonomi yang dibiarkan sehingga memicu pelanggaran HAM seperti perbudakan dan perampokan. Berikut beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Kasus pembunuhan Marsinah yang terjadi pada bulan Mei 1993. Perbudakan buruh di Tangerang yang terjadi pada bulan Mei 2013. Penculikan aktivis pada tahun 1997 dan tahun 1998. Tragedi Semanggi tanggal 13 November 1998 dan 24 September 1999. Upaya penegakan hak asasi manusia. Dalam proses penegakan HAM, bangsa Indonesia mempertimbangkan pada kedudukan negara Indonesia sebagai negara berdaulat di satu sisi dan dalam pelaksanaannya mengacu pada ketentuan hukum internasional di sisi yang lain. Adapun langkah-langkah strategis yang diambil meliputi pembentukan Komnas HAM, pembentukan instrumen HAM, pembentukan pengadilan HAM. Akan kita bahas satu persatu. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden. Komnas HAM merupakan lembaga mandiri setingkat lembaga lainnya yang berfungsi melaksanakan kajian perlindungan, penelitian, penyuluhan, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan HAM. Wewenang Komisi HAM. Komnas HAM mempunyai beberapa wewenang, di antaranya adalah melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi,
menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Komisi nasional lain yang berkaitan dengan HAM. Selain Komnas HAM, di Indonesia juga terdapat Komnas lain yang berkaitan dengan HAM, di antaranya adalah Komnas Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Perempuan. Pembentukan Instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat berupa peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Adapun perundang-undangan yang telah dibentuk diantaranya ketentuan konstitusional dalam UUD 1945 dan peraturan di bawahnya. Ratifikasi instrumen HAM internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Wewenang Pengadilan HAM meliputi memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat, memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Wewenang tersebut di atas hanya berlaku bagi warga negara di atas usia 18 tahun. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Upaya pelanggaran HAM dimulai dari upaya pencegahan untuk mengantisipasi. Di antaranya adalah menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah dalam penegakan HAM, meningkatkan sosialisasi prinsip-prinsip HAM melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat menikmati hak yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dibutuhkan upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hak asasi manusia, di antaranya dengan menampilkan diri sebagai manusia yang beradab, manusia yang selalu menghormati keberadaan manusia lain. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Salam untuk kalian semua dan sukses untuk kita semua.